pada suatu malam mereka memutuskan untuk sahur bersama di salah satu kafe di Lembang. "Jemput jam 9 ya, Nong," ucap Gerald sebelum menutup telepon. Nong adalah panggilan Sarah dari Gerald. Rencana sahur malam ini hanya akan ada mereka berdua karena teman-teman yang lain gak bisa ikut. Masalah bagi mereka, suasana alam terbuka dan hawa yang dingin adalah favorit mereka. Saat itu Sarah baru aja selesai meeting dengan anak-anak band. Ia bergabung menjadi salah satu vokalis di band tersebut. Hobi Sarah emang bernyanyi dan kebetulan band Sarah dan band Gerald ada dalam satu base camp. Base camp yang dimaksud adalah rumah di daerah Buah Batu milik Horis, salah satu personil band. Gerald tidak ikut meeting karena suatu hal sehingga ia memutuskan untuk pulang diantarkan oleh drummernya. Sesampainya di rumah, Sarah segera berbuka dan sholat maghrib. Masih lelah, ia mengunci pintu dan berbaring sambil membaca pesan yang masuk dan Sarah pun tertidur. Dalam tidurnya, Sarah bertemu dengan Gerald. "Ayo berangkat," ajak Gerald. Sarah menggeleng enggan pergi. Entah kenapa ia takut jika sedang bermimpi. Tiba-tiba Gerald berubah menjadi menyeramkan dan berteriak marah. "Ayo pergi," teriaknya. Seketika ia langsung terbangun dari tidur karena kaget dan dalam keadaan masih sangat mengantuk. Mata Sarah tertuju pada seseorang yang duduk menunduk di ujung kasur dekat kakinya. Sumpah creepy banget. Seorang laki-laki memakai topi mirip Gerald. Mata Sarah semakin berat, rasa kantuknya semakin tak tertahankan. Tidak biasanya ia begitu. Ia kemudian menutup matanya dan tiba-tiba ingat jika pintu kamarnya udah dikunci sebelum Sarah tidur. Lalu bagaimana Gerald bisa masuk? Tetot, tetot, suara ringtone HP Sony Ericsson tanda telepon masuk berbunyi. "Halo Nong," Gerald, "bentar lagi jemput, udah siap kan?" Cecar Gerald bersemangat. "Rat, lo tadi ke kamar gue?" tanya Sarah mengabaikan pertanyaan Gerald. "Enggak tuh, Gerald baru pulang ini langsung telepon kamu." Sarah diam dengan kantuk yang mendadak hilang. Sarah langsung berdiri menyambar pegangan pintu dan masih dalam keadaan terkunci. "Nong, woi," teriak Gerald di telepon. "Iya, 15 menit lagi jemputnya, gue sholat isya dulu ya." Ia tutup telepon dan segera keluar dari kamar. Ajani sedang bersila di ruang depan kamar Sarah sambil bermain HP. "Tak, tadi Gerald kadi ya, te. Tadi Gerald kesini enggak?" tanya Sarah. "Teu aya, enggak ada," jawab Ajani tanpa berpaling dari HP-nya. "Nu balik." "Yang bener," ujar Sarah kembali berusaha meyakinkan. "Balik sadinten ite aya tamu." "Beneran seharian ini enggak ada tamu," yakin Ajani. Sarah terdiam dan berusaha mengabaikan. Mungkin mereka lagi iseng. Sarah segera mengambil wudhu dan sholat. Setelah selesai sholat, ia bersiap-siap untuk segera pergi ke Lembang. Karena Lembang sangat dingin dan mereka pergi menggunakan motor, Sarah memakai jaket yang paling tebal, tidak lupa syal rajut kesayangannya yang warna pink. Gerald sudah datang, mereka pun pergi menuju Lembang tanpa tahu sesuatu sedang menunggu mereka. Motor yang mereka tumpangi berjalan pelan karena masih dalam komplek perumahan. Mereka nggak bicara satu sama lain dan hanya sibuk dengan pikirannya masing-masing. Ketika mendekati sekolah SMA, Sarah melihat seorang kakek berjalan pelan. Sarah terus memperhatikan kakek tersebut tanpa sadar. Kakek tersebut berada jauh dari motor mereka. Posisinya di sebelah kanan jalan dan berjalan membelakangi Sarah dan Gerald. Semakin lama semakin mendekat hingga di pertigaan SMA, kakek itu mengambil jalan ke kanan persis seperti yang akan mereka lakukan. Setelah kakek itu belok kanan, dalam hitungan 2 detik mereka pun mengambil jalan yang sama dengan si kakek. Tapi saat motor berbelok tidak ada siapa-siapa di sana. Setelah kakek itu belok kanan, dalam hitungan 2 detik mereka pun mengambil jalan yang sama dengan si kakek. Tapi saat motor berbelok, nggak ada siapa-siapa di sana. Jalanan sepi, nggak ada satu orang pun berjalan kaki. Sontak Sarah terkesiap otomatis mencari si kakek. Jalan kompak
Jalan komplek itu lurus tanpa ada belokan lain ataupun gang. Gak mungkin kakek itu bersembunyi. Gerard menyadari keganjilan gerak-gerak itu. Kunaon nong? Kenapa nong? Tanya Gerard. Tadi ayah aki-aki belok. Dede sancan urang belok. Nah, weh, ucapnya. Maksudnya tadi ada kakek-kakek belok di sini sebelum kita belok. Kenapa nggak ada? Tanya Sarah panik. Tong ngalamun lah uwes sasaha ti tata dige. Jangan ngalamun, gak ada siapa-siapa dari tadi juga, seru Gerald. Karena udah mengalami kejadian aneh hari ini, Sarah mulai terbiasa. Akhirnya ia mencoba membicarakan banyak hal dengan Gerald untuk menepis rasa takut sepanjang perjalanan. Jalan menuju Lembang saat itu masih banyak berupa pohon-pohon lebat di kanan kiri jalan. Saat itu tepat di tanjakan sebelum kafe yang akan mereka datangi, Sarah melihat seekor kucing hitam melintas di tengah jalan dekat sekali dengan lintasan mereka. Tetapi Gerald sama sekali tidak memperlambat kecepatan motor. Refleks Sarah menepuk pundak Gerald sambil berteriak, "Rat ucing launan, rat ucing pelanin!" Teriak Sarah sedikit tertahan sambil menunjuk-nunjuk kucing tersebut. Tanpa babi bu, Gerald malah tancap gas membuat Sarah sedikit terjengkang. "Kamu nong, gak ada apa-apa," balas Gerald sewot. Sarah kemudian bengong dan berbalik ke belakang melihat ke arah kucing tersebut duduk dan memang tidak ada apa-apa di sana. Kosong dan ia pun shock karena jelas-jelas kucing hitam tadi bukan halusinasi. Lanjut mereka pun akhirnya sampai di kafe. Mereka segera turun dan memiliki saung dan kemudian memesan Indomie keju kornet. Sarah memesan teh manis panas, sedangkan Gerald memesan kopi. Sebenarnya saat itu Sarah masih gelisah karena kejadian terakhir. Tapi mereka udah sepakat gak mau bahas dan berusaha mencari topik obrolan lain. Sarah pun lupa karena larut dalam suasana malam yang dingin. Langit cerah berbintang ditemani minuman hangat, rasanya nikmat sekali. Tak terasa waktu imsak datang, tanda mereka harus segera pulang agar bisa menunaikan sholat subuh. Kami meminta bil. Saat waitress datang dan menyerahkan bil, dia bertanya, "Ate bade ayona leres? Ate mau pulang sekarang ya?" tanyanya. "Iya jawab Sarah dan Gerald bebarengan. Yakin?" sautnya menyelidik. "Iya biar keburu sholat subuh." Gerald membalas, "Sao atu-atu hati-hatinya di jalan," ujarnya. Nuhunnya." "Iya makasih ya," saut Sarah. Mereka berjalan menuju kasir dan terjadi lagi percakapan yang serupa. Kasir tersebut meminta Sarah dan Gerald untuk berhati-hati. Tanpa curiga mereka pun membayar dan pergi ke parkiran. Tukang parkir menghampiri mereka dan tebak, percakapan yang sama terulang lagi. Berujung tukang parkir tersebut meminta mereka untuk berhati-hati. Seketika Sarah dan Gerald pun saling pandang, paham akan perasaan tidak enak yang sedang mereka rasakan, dan ternyata beberapa kejadian yang Sarah alami sebelum berangkat hanya intro. Kalau saja ia tidak cuek dan lebih memperhatikan tanda-tanda, kalau saja Sarah tidak memaksakan pergi setelah mengalami dua kejadian pertama, Sarah dan Gela tidak akan mengalami kejadian ini. Makasih udah dengerin cerita aku. See you later.